kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa ragaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari iman yang terkasih, selamat malam semuanya. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Kita bisa berkumpul pada malam hari ini di awal bulan November. Itu pertama-tama kita yakini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan di dalam Antikon dikatakan segala sesuatu berasal dari Allah, tercipta olehnya dan tertuju kepadanya. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Jadi kalau pada malam hari ini kita memuji dan meluhurkan serta memuliakan Tuhan, karena pertama-tama kita telah mengalami kebaikan, kemurahan hatinya. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi kalau kita datang beribadah bukan pertama-tama kita meminta sesuatu, tapi pertama-tama kita memuji karena kita telah menerima segala kebaikannya dalam hidup kita. Itulah motivasi yang murni dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Bukan supaya kita mendapatkan keuntungan apapun untuk kehidupan kita. Marilah di awal perayaan suci ini, pada bulan yang istimewa di mana kita juga mendoakan seluruh anggota keluarga kita yang telah berpulang menghadap Tuhan. Semoga doa-doa yang kita panjatkan juga berkenan dan juga mempersatukan seluruh anggota-anggota keluarga kita yang kita cintai, mereka yang tidak lagi kelihatan di tengah-tengah kita, tetapi mereka tetap hidup dan bersatu dengan Tuhan. Kita mohon juga pemurnian supaya mereka segera bergabung dengan kalangan para kudus di surga. Kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita supaya kita layak dan pantas merayakan kurban yang membawa keselamatan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita selingi dengan lagu Tuhan. Sejauh timur dari barat ya Bapa, Engkau membuang segala dosa kami dan tidak ingat setiap pelanggaran kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosamu. Tiada
Kita silakan kita sampaikan wujud-wujud kita masing-masing di dalam hati kita, segala kerinduan, harapan, dan juga permohonan kita kepada Tuhan. Dalam ayat Ekaristi ini kita berdoa untuk keselamatan kekal bagi Bapak Cik Kurnia Samsu, Ibu Julia Cahya Kurnia, Bapak Usman Naga Wijaya, Ibu Margareta Kamila, Bapak Paulus Rizky Angka Wijaya, Ananda Karol Ignatius Angka Wijaya, dan Saudari Maria Mary Fatimah. Kiranya Tuhan anugerahkan belas kasih dan kerahiman kepada mereka dan mengabulkan mereka untuk berbahagia dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra Engkau memberikan teladan cinta kasih sejati. Sempurnakanlah cinta kasih kami dengan sehati, sebudi, hidup rukun sebagai saudara dalam semangat rela berkorban seturut teladan Kristus. Sebab Dialah Tuhan perantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan dulu kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dahulu kalian tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang kalian mendapat kemurahan karena orang-orang Israel tidak taat. Demikian pun sekarang mereka tidak taat, supaya memperoleh kemurahan berkat kemurahan yang telah kalian peroleh. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Allah? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi Allah sesuatu sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, adalah karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau
Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kalian telah firman-Ku, kalian adalah murid-Ku, dan kalian akan mengetahui kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Yesus Kristus menurut Sang Lukas. Dimuliakan Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya, dan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta, maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan dapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari iman yang terkasih, selamat malam semuanya. Senang bisa berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi dengan kelompok Persekutuan Doa Katolik Karismatik, secara khusus untuk paroki Kemakmuran. Sudah sekian purnama kita ketemu lagi ya, Bu Lydia. Hari ini bacaan-bacaan kitab suci mengajak kita untuk merenungkan tentang makna kemurahan hati, makna pemberian yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengarkan bahwa Allah adalah sumber dari segala berkat, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Jadi kita sungguh menyadari bahwa hidup kita ini berasal dari Allah, dan Tuhan mempercayakan sebuah karunia-karunia kepada kita dengan harapan bahwa nanti suatu saat akan kembali lagi kepada Dia. Jadi artinya bahwa hidup kita yang Tuhan anugerahkan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, kita bagikan juga untuk kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa cinta kasih Tuhan itu seperti mata panah, ya, melesat menuju ke satu titik dan dia tidak akan kembali lagi kepada titik. Memberi tanpa mengharapkan apapun, dan dia hanya ingin supaya kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan, dan suatu saat dia akan menjumpai kita dalam keadaan siap sedia. Bukan seperti mata kail yang kembali atau berarah kepada diri kita sendiri. Tadi dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan bahwa apabila engkau mengadakan sebuah perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, orang yang tidak berdaya, orang yang orang yang kemungkinan tidak akan bisa membalas apa yang kita lakukan kepada mereka.
Jadi itu artinya adalah untuk belajar bagaimana kita mau melepaskan diri kita, membagikan cinta kita tanpa mengharapkan sesuatu dari orang yang dimana kita berbuat kebaikan. Ini dia, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Walaupun kadang-kadang kita seringkali tidak setia, kadang-kadang kita hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan masih tetap saja memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan terus bertobat, memperbaharui hidup kita. Suatu cinta yang tidak bersyarat, cinta yang menghidupkan, cinta yang membuat kita sungguh-sungguh diangkat harkat dan martabat kita, bahkan dalam keadaan yang terjerumus sekalipun bahwa Tuhan tidak langsung menghakimi. Contohnya ada 2 orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, ya. Yang ketika ada pertobatan yang sempurna di sana, ada 2 orang di sana. Siapa namanya? Yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kiri yang memuja-muja Yesus. Kalau engkau adalah Mesias, turunkan dirimu dan kami di sini. Dibilang, coba tunjukkan, buktikan bahwa engkau Mesias. Namanya siapa? Tidak ada di kitab suci, tidak disebutkan, tapi itu dalam tradisi gereja ada namanya adalah Gestas. Kemudian yang satu lagi yang sebelah kanan, engkau tidak selayaknya berbicara seperti itu terhadap orang ini. Kita selayaknya mendapatkan hukuman karena kita memang melakukan segala sesuatu setimpal dengan perbuatan kita, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Tapi orang ini tidak sama sekali. Lalu dia mengatakan apa? Tuhan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam Firdaus. Dan apa yang Yesus katakan? Tidak menunda-nunda. Dia tidak mengatakan, nanti kalau, tapi hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku masuk ke dalam Firdaus. Itu namanya Dismas yang sebelahnya. Jadi lihat bahwa kemurahan Tuhan itu dapat dialami oleh siapapun. Yang penting ada pertobatan yang sempurna, penyesalan yang sempurna, ada kerinduan hati kita untuk selalu mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan tidak memaksakan Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup kita. Tidak seperti Gestas, tetapi kita mau menjadi seperti Dismas. Kita percaya bahkan di detik-detik terakhir kehidupan kita pun selalu ada rahmat yang besar untuk kita. Sehingga dari hal inilah kita juga menjadi, diharapkan menjadi orang-orang yang tidak gampang untuk menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hanya bisa melihat orang sejauh pandangan kita, apa yang nampak, apa yang kelihatan. Tetapi kita tidak mampu menyelami kedalaman hati orang. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati kedalaman batinnya. Karena itu kalau ada prinsip dan yang itu hitam dan putih, di dalam hitam ada titik putih, di dalam putih ada titik hitam. Di dalam kegelapan masih ada benih kebaikan. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia ada benih kebaikan yang akan muncul, yang akan bisa mengalahkan kegelapan. Sebaliknya juga, di dalam terang ada titik hitam, ada benih kejahatan. Sehingga jangan heran tiba-tiba suatu saat kita, orang ini kok bisa jadi begini ya? Itulah hidup itu dinamis. Karena itu kita tidak punya hak untuk menjadi hakim bagi sesama kita. Baiklah kita menjadi teman yang setia, saling menopang, saling mendukung di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita memberi sesuatu tanpa mengharapkan apapun dari orang, itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Ini kalau baca Injil hari ini untuk memutarbalikkan suatu prinsip yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini, memberikan sesuatu kepada orang dengan harapan saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
Saya memberikan ini kepada orang dengan harapan nanti saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang ini. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudari, pada bagian pertama saya mengatakan tadi bahwa kalau kita datang berhimpun pada malam hari karena sungguh-sungguh kita dimotivasi oleh suara hati yang menuntut kita sungguh-sungguh ingin memuji dan melukai Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita percaya. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan dengan caranya yang bijaksana, dengan caranya yang penuh misteri, Dia juga akan mencukupkan kehidupan kita. Jangan takut, jangan gelisah. Bahkan Roh Kudus pun diberikan kepada kita kalau kita minta. Anaknya saja diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita, apalagi yang lain-lain. Tetapi harus ada diri yang langsung bisa muncul, tidak ada. Harus juga ada usaha, perjuangan kita. Tuhan mungkin sudah menyiapkan berkat untuk kita, kalau kita tak bergerak maju, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kayak misalnya simulasi tentang kasih uang ke anak-anak kampus. Ada yang mau uang 100 ini mau, tapi gak ada yang bergerak. Mau saja, tapi gak ada yang bergerak, makanya gak bisa mendapatkan. Jadi kalau saya mau, tapi saya juga bergerak, maka dia bisa mendapatkan itu. Jadi semua tentu harus seimbang antara apa yang kita yakini dan juga segala daya upaya kita itu juga menjadi satu paket dalam kehidupan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kan? Karena itu ya, hidup yang Tuhan anugerahkan ini adalah hidup yang sungguh-sungguh berarti untuk kita. Karena itu mari kita membalasnya ya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatan kita. Karena itu kan Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kemudian segenap akal budimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatan. Akan adakan begitu. Jadi dengan totalitas diri kita, keseluruhan diri kita, bahwa manusia itu terdiri dari itu tadi. Jadi kita nggak mencintai Tuhan hanya dengan hati saja, tapi juga dengan akal budi juga, dengan jiwa kita, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Jadi totalitas. Mau menegaskan bahwa manusia itu terdiri dari unsur-unsur yang tadi. Punya potensi untuk mendekatkan dirinya dengan yang menciptakannya, yaitu Allah sendiri yang menciptakan kita. Sehingga merindukan Tuhan itu adalah sesuatu yang mungkin untuk manusia. Walaupun dia mungkin dalam tanda petik tidak punya agama, tetapi merindukan itu adalah merindukan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mungkin dalam setiap manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah, maka dia juga akan merindukan penciptanya. Baik, saya punya suara lagi kurang bagus ya, batuk. Mengakhiri pertemuan ini, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan satu lagu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ya, oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa berkumpul malam hari ini, kita memuji dan menyembah, dan kita boleh mengalami setiap kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Karena itu kalau kita datang pada malam hari ini, kita ingin membalas semuanya itu, karena Dia telah terlebih dahulu mencintai dan bermurah hati untuk kita.
ajaib dalam hidup kita. Pasti ada begitu banyak keajaiban yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi-pribadi hingga saat ini. Dan kita tetap berharap semoga keajaiban dan mujizat-mujizat itu senantiasa menyertai perjalanan kita yang selalu berharap, yang selalu percaya, yang selalu menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Amin. Ada amin di sini? Amin. Mari kita lanjutkan perayaan kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, malam hari ini kami berkumpul di sini semata-mata ingin memuji dan mengurutkan nama-Mu, karena kami telah mengalami begitu banyak kebaikan dan kemurahan-Mu. Untuk itu kami juga mau menyampaikan setiap doa kerinduan hati kami demi kepentingan hidup kami di dunia ini, supaya kami tetap berpaut kepada-Mu dan hidup di dalam kebenaran. Maka dengarkanlah kiranya doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Bagi Bapak Suci, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, ya Bapa yang baik, bantulah Bapak Suci, para imam, para uskup, biarawan dan biarawati untuk meneladani kasih yang Yesus tunjukkan, kasih yang menembus batas, kasih yang melayani tanpa memandang status. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing mereka dalam melayani umat-Mu dimanapun berada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengurus di paroki kami, Bunda Hati Kudus Kemakmuran, ya Bapa yang penuh kasih, curahkanlah ke atas mereka roh kehidupan. Semoga para pengurus, mulai dari pastor, dewan paroki, pengurus lingkungan, dan semua yang ambil bagian dalam kepengurusan gereja, semakin bersemangat dan senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran dalam melayani umat di paroki kami, dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan dan amal bakti kepada-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga, saudara, dan kerabat yang sudah meninggal, ya Bapa yang Maha Rahim, berikanlah mereka istirahat abadi, dan biarlah terang abadi menyinari mereka. Semoga jiwa mereka dan jiwa semua orang beriman yang telah meninggal melalui belas kasihan-Mu beristirahat dalam damai. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, ya Bapa yang penuh belas kasih, bantulah kami untuk mengikuti teladan yang Kau berikan, kasih yang menembus batas sosial, membuka hati pada mereka yang terlupakan, orang cacat, lumpuh dan buta, serta melakukan kasih tanpa pamrih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami juga mohon sedialah kiranya Kau memandang setiap doa-doa yang teruntai dalam wujud-wujud ini. Semoga kiranya Kau mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu pada kesempatan ini, untuk kepentingan kehidupan mereka di tengah-tengah dunia, untuk kesehatan, untuk kebahagiaan, kesejahteraan, damai, sukacita, untuk dilepaskan dari segala beban-beban kehidupan mereka, sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan, dan juga beban di dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Dan kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang mampu melepaskan segala beban-beban kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga doa-doa yang kami panjatkan pada malam hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, karena Engkau memperhatikan kerendahan hati kami masing-masing, serta ketulusan kami untuk meluhurkan nama-Mu.
Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemurahan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, sebagaimana Kristus menerima semua orang ke dalam perjamuannya, terimalah persembahan yang kami menunjukkan kehadapan-Mu dan persatukanlah dengan kurban putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan ke menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi dan mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku dari perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau
persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami amat layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau yang berangkat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami mendapat perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan menganugerahkan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan menganugerahkan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri mengulangi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sambil bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai aku tinggalkan bagimu, damai aku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan Kristus Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi
bersabar saja maka saya akan sembuh. Keberadaan Kristus melindungi kita semua sampai pada hidup yang kekal. Allah bangkit dan kita bersorak-sorai. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kita bertemu kembali pada hari Senin yang akan datang. Allah bangkit dan ada di tengah-tengah kita. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah.